Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliq al-khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi zidna ilma wa wasi' lana fi arzaqina wa barik lana fi ma razaqtana wa ja'alna mahbubina fi qulubi ibadik wa a'izza fi uyunihim wa ja'alna wujaha fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu walakal minnatu walakal syarafu ala kulli hal wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini, di malam 11 Muharram 1443 Hijriyah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis rutin yang kita hadiri di setiap malam Jumat, 2 pekan sekali, 2 minggu sekali, membahas ataupun mengkaji daripada ilmu-ilmu yang Allah Subhanahu wa taala tuangkan di dalam firman-firman di dalam kitab suci Al-Qur'an. Semoga kehadiran kita di majelis ini menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita dapatkan di majelis ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita di dunia hingga kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sekedar mengingatkan, momen tahun baru kita dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali itu di antara 3 kelompok. Yang pertama, apakah kita menjadi kelompok yang khasir, yaitu merugi? Siapa yang merugi? Yaitu yang keadaan tahun ini sama seperti daripada tahun kemarin. Apa yang kita lakukan daripada kebaikan-kebaikan di tahun yang lalu, jikalau kebaikan-kebaikan tersebut sama seperti apa yang kita akan lakukan pada tahun ini, maka kita dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali sebagai seorang yang khasir, yaitu seorang yang merugi, yang keadaannya tahun ini, hari ini, minggu ini, bulan ini sama seperti hari-hari sebelumnya. Kemudian atau kita menjadi kelompok yang kedua, na'udzubillah, yaitu kelompok yang halik, yang celaka. Apa itu kelompok yang celaka? Yaitu man kana yaumuh syarron min amsih. Barang siapa hari ini, barang siapa minggu ini, bulan ini ataupun tahun ini, itu keadaannya lebih buruk dibandingkan keadaan dia di hari, pekan, bulan ataupun tahun yang lalu. Ini namanya halik, orang yang celaka. Maka jikalau ada keadaan kemarin kita alhamdulillah beribadah kepada Allah, berusaha untuk menjauhi maksiat, kemudian di tahun ini malah terbalik keadaannya, dia bukan memperbanyak ibadah akan tetapi memperbanyak maksiat, maka ini namanya wong yang celaka. Kemudian yang ketiga, dan inilah yang kita harapkan, yaitu robihun, orang yang beruntung. Siapa yang beruntung? Man kana yaumuh
khairon min amsih. Siapa yang hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini lebih baik dibandingkan hari, minggu, bulan ataupun tahun sebelumnya. Maka inilah yang kita harapkan di tahun yang baru 1443 Hijriah, kita berniat untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin tahun lalu alhamdulillah kita sudah istiqomah untuk melaksanakan sholat wajib 5 waktu yang berjamaah, mungkin jamaahnya belum 5, baru maghrib, isya, sama subuh, maka insya Allah kita bertekad 5 waktu galuh-galuhnya kita kerjakan secara berjamaah. Kemudian di tahun lalu mungkin kita masih galak bolong-bolong di dalam sholat sunnah rawatib, qobliyah ataupun ba'diyah, maka di tahun ini kita berniat, kita bertekad untuk melaksanakan sholat sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah secara sempurna. Kemudian mungkin di tahun yang lalu kita masih sering meninggalkan daripada sholat sunnah duha ataupun sholat sunnah tahajud ataupun witir, maka di tahun ini kita berniat untuk istiqomah, berusaha semaksimal mungkin melazimkan, mendawamkan daripada sholat sunnah duha, sholat sunnah witir ataupun sholat sunnah tahajud. Insya Allah kalau di awal tahun daripada tahun baru 1443 Hijriah kita pasang niat, tekad dengan niat-niat yang baik, insya Allah niat-niat yang baik ini akan diberikan oleh Allah kemudahan untuk kita biar bisa mewujudkannya, sehingga kita mendapatkan taufik untuk melaksanakan apa yang kita niatkan daripada perbuatan amal-amal yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tahun ini menjadi tahun kemudahan untuk kita. Tahun ini menjadi tahun yang menjadi tahun kemenangan untuk umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini kita akan membahas satu ayat yang dikenal atau disebut oleh ulama sebagai ayat yang terpanjang di dalam Al-Quran. Ayat yang terpanjang di dalam Al-Quran. Ayat tersebut yaitu salah satu ayat yang tercantum di dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Ini ayat yang terpanjang yang membahas tentang cara berhutang. Jadi ayat yang terpanjang itu Allah menjelaskan di dalam ayat ini tentang mekanisme hutang piutang, mano caronyo kita berhutang dengan cara yang baik. Kalau kita ngenjuk utang, dengan ngenjuk utang caronyo juga dengan cara yang baik. Sebelumnya atau di pelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang ayat riba. Kita tahu riba ini sangat identik dengan utang. Kita memberikan hutang, kemudian kita membebankan kepada wong yang berhutang kepada kita dengan bunga ataupun dengan tambahan yang lebih daripada pokok hutangnya. Nah, ini namanya riba. Karena sebelum ayat hutang ini menjelaskan tentang riba, dan riba ini sangat identik dengan hutang piutang, maka setelah ayat riba Allah cantumkan ayat tentang hutang piutang. Allah berfirman di dalam Al-Quran ayat 282 di dalam surat Al-Baqarah, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl wala ya'ba katibun ayyaktuba kama 'allamahullah falyaktub wal yumlil ladzi 'alaihil haqqu wal yattaqillaha rabbahu wa la yabkhas minhu syai'a fa in kana alladzi 'alaihil haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u ayyumilla huwa falyumlil waliyyu bil 'adl
wastashhidu syahidaini mir rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulu wa imra'atani minasyuhada'i wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada'i an tadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra wala ya'ba syuhada'u idza ma du'u wala tas'amu an taktubu saghiran aw kabiran ila ajalih dzalikum aqsatu indallahi wa aqwamu li syahadati wa adna alla tartabu illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaysa 'alaikum junahun alla taktubuha wa ashhidu idza tabaya'tum wa la yudarra katibu wala syahid wa in taf'alu fa innahu fusuqum bikum wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Ini satu ayat. Panjang ayatnya. Yang Anda baca tadi satu ayat. Tumben-tumben kita dengarkan panjangnya itu kan. Ini satu ayat. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Artinya kalau dipanggil sebuah ayat itu, Allah mulai dengan panggilan untuk orang yang beriman. Pertanda ini ayat turunnya di kota Madinah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Karena turunnya di kota Madinah, ada ciri khas yang lain selain ya ayyuhalladzina amanu. Itu tanda ayat turun di kota Madinah. Kalau di kota Mekah, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Nah, kalau di kota Madinah, ya ayyuhalladzina amanu. Apa bedanya ya ayyuhan nas dengan amanu? Oh, beda. Kalau nas itu umum, baik dionya belum beriman atau sudah beriman. Karena ketika Nabi Muhammad berdakwah di kota Makkah, mayoritas wong Makkah belum banyak yang masuk Islam. Nah, berbeda dengan apa yang terjadi di kota Madinah. Mayoritas komunitas yang ada di kota Madinah itu sudah beragama Islam. Makanya panggilannya ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian ciri khas yang kedua, biasanya ayat-ayat yang Allah turunkan di kota Mekah itu membahas tentang ketauhidan, ilmu tauhid, tentang ketuhanan. Kenapa tentang ketuhanan? Karena di kota Mekah masih banyak penyembah berhala. Maka belum ada cerita tentang sholat, belum ada cerita tentang puasa dan seterusnya. Fokusnya Nabi Muhammad ditugaskan oleh Allah di kota Mekah masih mana cara beliau mendakwahkan dakwah Islam ataupun dakwah tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan kalau ayat itu turunnya di kota Madinah, ciri khasnya adalah biasanya membahas atau membincangkan tentang hukum-hukum syariat, tentang sholat, tentang puasa, tentang muamalat dan seterusnya. Itu biasanya ada hukumnya di penjelasannya Allah turunkan di kota Madinah. Nah, ini ciri khas daripada ayat, antara ayat kota Mekah dengan ayat yang Allah turunkan di kota Madinah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Idza tadayantum, jikalau kalian melakukan akad hutang piutang. Nah, kan yang namanya utang piutang itu kan pasti ada dua wong. Siko yang ngenju utang, sikonya yang berutang. Makanya idza tadayantum bidainin, jikalau kalian melakukan akad hutang piutang ila ajalim musamma, yang mana hutang piutang tersebut kalian tentukan ajal, kalian tentukan waktu. Yang namanya ajal tu waktu, yang namanya ajal tu tempo. Yang namanya utang tentu ada waktu batas. Yang namanya utang tentunya biasanya lumrahnya ada tempo. Ila ajalim musamma, yang mana ajal tersebut musamma. Apa makna musamma? Yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, yang berutang sama yang ngenjoi utang. Jadi
Tergantung kesepakatan. Kalau misalnya kita datang ke rumah wong nak berutang, kemudian yang nak kita pengen berutang sama dia, ngenjuk tempo singkat dia nak maksa kita, maka kita kalau dak pacak merasa terbebani, ya tinggal cari wong lain baik. Tinggal cari wong lain. Kalau memang kita merasa tidak pacak, tidak mampu untuk melunasi sesuai tempo yang dia pengen. Kan kemarin sudah kita ketahui di dalam Al-Quran Allah mengajarkan ketika kita ngutangi wong, kemudian wong yang berutang tadi tidak melunasi hutangnya padahal sudah jatuh tempo, maka kita jengok keadaannya. Fa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kita jengok kalau memang wong ini nih ternyata tidak mampu, belum mampu dia melunasi hutang. Dia ada tekad, dia ada niat untuk melunasi hutang, tetapi memang ternyata belum mampu dia melunasi hutangnya, maka Allah menyatakan fanadhiratun ila maisarah. Maka hendaknya yang ngenjuk utang, ngenjuk lagi tambahan tempo. Sampai kapan? Ila maisarah. Sampai kira-kira dia dapat keringanan, dapat kemudahan untuk melunasi dia punya hutang. Jadi hutang ini sifatnya fleksibel. Hutang piutang ini sifatnya fleksibel. Katanya Allah memberikan tawaran kepada wong yang menjoi utang. Tawarannya tawaran pahalo, bukan tawaran duit di dunia baik. Tawarannya tawaran pahalo. Kalau kau nak dapat pahalo lebih, terutama kau sudah dapat pahalo menjoi utang, kita ngutangi wong tu pahalo. Ngutangi wong pahalo, tergantung tapi dia ngutang untuk apa. Jangan asal kalau ngutangnya untuk wakwe, untuk taulah ini, untuk sesuatu yang haram. Kita tahu yang datang ke kita, dionya nak minjem duit sama kita untuk dibelikannya benda-benda yang haram. Misalnya narkotika, sabu. Wong sabu ni kan ladas. Dia pacak nian nyari duit. Bukan nyari duit, nyari gawe, bukan. Di mana ada duit, dia pacak nyari yo. Nak maling-maling, jangan ke rumah wong, rumah dewek lagi terpaling. Nah ini rumah dewek lagi terjual gara-gara sabu ini luar biasa dahsyat efek daripada sabu ini mudorotnya sangat luar biasa. Nah kalau kita tahu yang berutang sama kita ni dia nak ngunokan duitnya untuk perkara-perkara yang haram, jangan kita utangi. Boleh kita ngomong aku dak kati, tidak berbohong itu aku dak kati duit untuk minjem kau. Kalau untuk minjem yang lain boleh. Nah ini kan kita apa bahasanya bekelah. Kita bekalah, kita nyari bahasa nyerempet, bahasa ujung lapan bahasa nyerempet supaya dionyo tidak berutang sama kita, tidak masalah. Cuma kalau misalnya wong yang nak berutang tadi untuk anaknya sekolah, untuk beli obat ibunya yang sedang sakit, untuk ngejuk makan keluarganya yang sedang lapar. Nah, kita ngutangi dia itu sudah dapat pahala dari Allah, lebih besar pahala dibandingkan pahala sedekah yang sudah kita bahas kemarin. Kemudian ketika kita jengok ternyata dia tidak mampu melunasi dia punya hutang di waktu yang sudah kita tentukan dengan dia. Aku nunjukkan sebulan. Misalnya kita nunjuk sebulan, ternyata tidak mampu, fanadhiratun ila maisarah. Allah menawarkan pahala yang kedua. Berikan dia keringanan sampai dia mampu melunasi hutang. Dan pahala yang ketiga yang lebih besar, wa anta soddaqu, kalian itu lepaskan hutangnya sudah. Kalau kau tidak mampu, tidak usah bayar hutangnya, aku anggap sudah lunas. Nah ini apa namanya adab daripada wong yang menjoi utang kalau memang berhadapan dengan wong yang tidak mampu melunasi hutang di tempo yang sudah ditentukan. Untuk wong yang berutang, untuk wong yang berutang, ini ada cerita menarik, cerita yang nyata, kisah nyata terjadi di masa kepemimpinan Khalifah Abdul Hamid yang kedua. Waktu itu beliau ini punya amalan. Punya amalan apa? Cerita sangat terkenal. Sangat terkenal. Mungkin kalau kamu pernah nonton videonya, ada itu videonya dibuat film. Ada Raja Abdul Hamid ini ada filmnya. Film dibuat film. Beliau ini ada amalan, tidaklah beliau tidur kecuali sebelum tidur beliau bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ana lupa jumlahnya, saya ingat ana 1000 kali. Beliau tidak tidur kecuali beliau bersolawat kepada Nabi Muhammad 1000 kali. Nah, waktu itu di zaman beliau pernah ada wong yang miskin.
Wong yang miskin yang sedang terlilit utang. Wong yang dia miskin terlilit utang. Sudah ditagih karena sudah jatuh tempo. Akhirnya dionya bukan nak mayar, memang tak kasih duit untuk mayar kepepet dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah, minta agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, memberikan solusi. Maka karena kesungguhannya, karena niatnya yang baik, subhanallah, dia bertawasul, dia minta tolong juga sama Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ini di dalam sebuah hadis beliau menyatakan, ana aula minkum min nafsi. Aku adalah wong yang paling berhak untuk kalian utamakan dibandingkan diri kalian dewek. Jadi kita jangan mengutamakan diri dewek. Selalu kita harus mengutamakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad kalau secara zahirnya kita luar biasa jingok perjuangan beliau untuk menyelamatkan kita umatnya di dunia dan menyelamatkan kita umatnya di alam barzakh sampai kelak di akhirat. Perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kenal salat dari Nabi. Kita kenal duduk majelis taklim juga dari Nabi. Maka jasa wong yang paling besar, yang paling banyak pahalanya kadek kelak di akhirat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena setiap salat yang kita lakukan kita dapat pahala, Nabi juga dapat pahala. Loh, kenapa Nabi dapat pahala? Karena Nabi ngajarkan kita salat. Kita hadir duduk di majelis taklim, kita dapat pahala. Yang ngomong dapat pahala, yang dengar juga dapat pahala. Nabi dapat pahala juga, pahala majlis taklim, padahal beliau sudah meninggal. Kok bisa? Karena beliaulah yang pertama kali mengajarkan majlis taklim. Jadi seluruh pahala daripada amal-amal kebaikan yang kita lakukan itu juga akan Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya pahala jariyah. Nah, hadirin hadirat, Nabi Muhammad ngomong, aku ini yang paling berhak kalian utamakan, lebih utamakan bahkan terhadap diri dewek. Aku lebih pantas untuk kalian utamakan. Nabi ngomong, kalau kamu meninggal, kemudian kamu pas meninggalkan keluarga yang miskin, kamu meninggalkan hutang yang belum kalian lunasi, maka kata Rasulullah SAW, kalau ada daripada umatku yang dionyo meninggal kemudian ada keluarganya yang miskin, maka aku yang nanggungnya. Kata Nabi, aku yang nanggungnya. Kemudian kalau ada yang meninggal kemudian dionyo ninggalkan hutang yang belum terlunasi, juga aku yang bakal nanggungnya. Nah, ini maksudnya Nabi Muhammad, katanya ulama, pas beliau hidup memang betul setiap sahabat yang meninggal maka istri-istri, anak-anak daripada keluarga sahabat-sahabat tersebut ditanggung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap sahabat yang meninggal kemudian nak disolatkan jenazahnya, Nabi bertanya dulu, dia ini ada utang atau tidak? Dia ini ada utang atau tidak yang nak disolat ini? Maka kalau disebutkan aku Rasulullah, dia ada utang sama aku, maka Nabi Muhammad langsung membuat apa seperti donasi. Tayu, siapa yang nak ngelunasi dia punya utang ini. Jadi urusan tanggungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat beliau masih ada seperti itu. Nah, ketika beliau sudah wafat, maka wong-wong yang susah itu sebenarnya punya jalur khusus. Wong-wong yang miskin, wong-wong yang dia tidak punya apa-apa, yang banyak utangnya, sebenarnya mereka ini memiliki jalur khusus untuk minta tolong sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, minta tolong sama Nabi bukan berarti kita syirik. Bukan berarti kita menuhankan Nabi, bukan. Minta tolongnya itu maknanya kita minta supaya Nabi ini mendoakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita tahu ini ternyata wong miskin ini mereka punya jalur khusus yang
kesempatan lebih dekat untuk dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bagi mereka yang diberikan keluasan rezeki, mereka kalau didatangi oleh wong-wong miskin, mereka seharusnya gembira karena ini jalur mereka untuk dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balik ke cerita tadi. Jadi yang punya utang tadi akhirnya dia minta tolong sama Nabi Muhammad. Dia bersolawat, kemudian dia minta tolong kepada Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya karena kesungguhan daripada doa, kesungguhan daripada niat dia untuk melunasi utang, di malam itu dia bermimpi ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi ngomong, kata Nabi Muhammad ngomong sama dia, kau temui Raja Abdul Hamid tadi yang sedang apa namanya, yang sedang memimpin daripada kekuasaan Islam saat itu. Kau kirimkan salam, kau datangi dia, kirimkan salam aku sama dia, kemudian omongi sama dia, ya waladi, wahai anakku, ngapo kau pada malam itu tidak bersolawat kepadaku. Itu titipannya. Itu titipannya. Kau omongi sama Raja Abdul Hamid, omongi sama dia, Nabi kirim salam. Kemudian Nabi ngomong, ngapo kau pas malam itu tidak maco solawat sebelum itu. Akhirnya yang wong miskin tadi terbangun. Kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang mimpi ketemu sama Nabi, maka itu mimpi yang betul, karena setan tidak pacak meniru, tidak pacak nyamar jadi Nabi Muhammad SAW. Maka pas besok bangun, dia langsung senyum. Alhamdulillah, ada bisyarah, ada kabar gembira dari Nabi Muhammad SAW. Dia langsung datang ke kerajaan. Pas datang sampai di kerajaan, tentu setiap raja ada hajib. Setiap raja ada apa namanya, asisten-asisten yang kita tidak pacak ketemu sama raja kecuali lewat asisten itu dulu. Kalau wali kota ni apa namanya? Ajudan. Ada ajudannya. Nemui ajudan dulu. Nah, akhirnya ajudan ini bertanya, kau ngapo nak datang nak ketemu sama raja? Tidak do, aku ni nak nyampe ke pesan dari Nabi. Nak nyampaikan pesan dari Nabi. Oh, ajudan ni heran, alang ke apa namanya? Alang ke soknya wong ini. Nyampaikan pesan tidak nanggung-nanggung, bukan dari presiden. Pesan dari Nabi Muhammad SAW. Akhirnya ajudan tadi dengan rasa takut dia mendatangi raja, kemudian menyampaikan bahwasanya di bawah itu ada tamu yang pengen menghadap. Dia ngomong sama aku bahwasanya dia ada pesan untuk engkau, yang mana pesan itu datangnya dari Nabi Muhammad SAW. Jadi Raja Abdul Hamid ini terkejut. Terkejut. Ada pesan dari Nabi. Mak mana ni yang cerita itu? Dipanggil, akhirnya beliau cerita, apa namanya, aku ni datang dari sini, kemudian aku berdoa kepada Allah, lalu aku bermimpi ketemu sama Nabi Muhammad SAW, lalu Nabi berpesan sama aku untuk nitipkan salam sama kau. Lalu beliau ngomong bahwasanya, beliau bertanya, ngapo waktu malam itu kau tidak solawat? Ngapo kau waktu itu tidak solawat? Akhirnya raja tadi terkejut. Dari mana kau tahu? Dari mana kau tahu bahwasanya aku malam itu tuh, jadi malamnya tuh disebut oleh Nabi langsung. Nah, ini artinya menjadi dalil untuk kita, setiap solawat yang kita baca itu tahu Nabi. Jadi kita solawat itu apa namanya, kita sadar atau kita tidak sadar, Nabi Muhammad itu langsung di detik bersamaan di saat kita baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Waktu itu juga, sekarang juga ada malaikat yang langsung nyambungkan solawat kita sama Nabi. Tidak katik delaynya, tidak pakai apa jaringan lelet, tidak katik langsung. Tidak nunggu kuotanya, tidak katik sinyal, tidak katik. Langsung malaikat ditugaskan oleh Allah nyampaikan solawat salam kita kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ini dalil. Jadi raja tadi terkejut. Nah, inti kok tahu bahwasanya malam itu aku tidak solawat?
Aku memang setiap malam maca sholawat kepada Nabi sebelum tidur 1000 kali. Kau tahu dari mana? Oh, katanya, wong tadi aku tidak bakal tahu kecuali dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka karena gembiranya dia, karena senengnya dia, ternyata sholawat dia selama ini itu nyampe kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia tanya, kau butuh apa? Nah, mulai bahasan kan. Ini solusi Nabi yang nunjuk. Kau butuh apa? Nah, diunjuklah apa? Dia bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan omongan Nabi itu, ya waladi, wahai anakku, ya Hamidi, ya Abdul Hamidi, wahai Abdul Hamidku, wahai Raja Abdul Hamidku. Ada kunya itu. Kau ulangi lagi ucapan Nabi, wahai Abdul Hamidku, dimetu ke ponjen isi kepingan emas. Ulangi lagi kalimat itu, wahai Abdul Hamidku, metu lagi, wahai Abdul Hamidku, metu lagi, sampai ajudannya gugup, payo lagi habis kaget. Nah, akhirnya setelah dikumpulkan, ternyata duit yang dinjuk tadi cukup untuk melunasi utang, bahkan lebih. Nah, ini artinya kalau kita yang punya utang dan memang kita ini memang niat dari awal nandak bermain-main, kita pengen mayang utang nian pengen mayang utang, cuma mak mano pandemi, ya dah mak mano kan corona, PPKM, istilah yuk level 1 2 3 4. Nah, ini ndak baca kita ngaturnya, ndak baca kita nak maksa sendiri, kita pengen mayang utang, cuma keadaan tidak memungkinkan. Sudah diomongi sama yang kita berutang sama dia, payulah bos, mintalah kelonggaran, pahamlah bos tuh, bos makin nyawa pula. Iya, paham, aku juga sayo. Nah, kan? Aku juga sayo, sama-sama sayo gitu tidak. Nah, kalau memang kita ada niat, memang dari awal nandak bermain, nandak kita zalim, nandak kita memperpanjang pelunasan hutang tersebut. Karena Nabi ngomong matlul ghani zulmun, siapa yang manjangkan hutang padahal dia mampu bayar hutang, maka dia termasuk perbuatan zalim. Maka kalau kita memang niatan baik, kita memang bertekad kuat untuk melunasi hutang, cuma keadaan tidak memungkinkan, jalurnya masih banyak. Jalurnya adalah jalur pintas, yaitu jalur kita berdoa kepada Allah melewati wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa diusaha amalannya tahu segala. Bengejola dewek amalannya tuh. Kamu nak maca sholawat laju. Nah, misalnya setiap sujud kita sholat sunnah, kita berdoa, ya Allah tolong dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngomongnya dijaga hati, jangan kita ngomong maki lisan, jaga sholat. Ya Allah tolong dengan berkat Nabi Muhammad, aku ni punya utang sama bapak pulan, agak dulu kata malaikat siko-siko. Banyak utang nih kan. Nah, minta tolong, ya Allah berikanlah aku keringanan, kemudahan, keluasan rezeki untuk melunasi utang. Yakin, karena Allah tetap ada dan masih ada, selalu ada. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Kalau segala pintu tertutup, segala jalan sudah tersendat, maka pintu Allah masih terbuka lebar untuk kita, apalagi melalui jalur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini perlu kita jadikan sebagai amalan agar kita memiliki kedekatan khusus dengan Allah, kedekatan khusus dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balik ke ayat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma, jikalau kalian melakukan akad hutang piutang dan dengan kesepakatan waktu tempo yang telah ditentukan, faktubuh, maka catatlah. Ini perintah Allah. Kalau ada utang piutang ini bisa berbentuk seperti ini. Kita datang minjem duit tunai, itu utang piutang. Atau kita belanja barang, mayarnya kage, itu juga utang kan? Mayarnya tempo, itu juga namanya utang. Nah, setiap akad-akad yang ada unsur kage mayarnya, itu namanya utang. Karena mayarnya kage, supaya kageknya tuh
tidak lupa, maka faktubuh, catat buatlah nota. Jadi membuat nota itu apa namanya, hukumnya sunnah. Jadi jangan malu-malu. Jangan juga pas kita belanja, misal sama kawan kita, yang punya toko kawan kita, yang punya toko keluarga kita, yang punya toko dulur kita. Kemudian dia mulai metu ke nota. Mulai metu ke nota. Mentang-mentang apa namanya, keluarga, kawan, dulur dewe. Oi payu, tenang baik, jangan tak takut nian. Ini nih kan perintah Allah, hukumnya sunnah. Kalau mayarnya kaget, maka Allah anjurkan kita supaya aman untuk yang memberikan hutang, aman untuk yang berhutang, sama-sama aman. Kalau kita yang menjual utang aman, dengan ada catatan lemak naginya, ada tanggalnya, ada bulannya, ada tahunnya, ada kesepakatan. Nah ini utang kau, lemak kita naginya. Kemudian kalau kita yang ada utang, kita ada utangnya, apalagi kalau utangnya kebanyakan, galak lupa. Kita pengen bayar hutang, cuma karena kebanyakan hutang, ada terselip nota apa, ingatan kita lupa. Kan lemaknya nggak lupa utang tuh, kan? Kita lupa. Nah, supaya dengan adanya nota, jadi tidak lupa. Jadi kita terhindar daripada perbuatan maksiat, terhindar daripada perbuatan zalim. Kita tidak ngelunasi utang. Padahal kita ada utang. Makanya catatan itu penting. Faktubu, katanya Allah Subhanahu wa taala. Wal yaktub bainakum katibum bil adl. Katanya Allah, hendaknya yang mencatat itu adalah katibun, seorang pencatat yang mana pencatat itu bil adl, nyatetnya, nulis notanya itu dengan adil. Adil itu artinya tak sekewin. Adil itu lawannya zalim, tidak nyelewengkan. Hati-hati. Kadang-kadang kita belanja, nak diperiksa dulu notanya nih. Makan di restoran, apa? Nyoget. Makan 3, ditulisnya 4. Nah ini nyogetnya tidak adil. Dia nulis notanya tidak adil. Kadang-kadang kita bayar tunai kan ada notanya, kadang-kadang kan ada bill, bukan nota namanya, ada bill kan, ada tagihan. Kita ngembek barang di apa namanya, di toko bahan bangunan. Toko bahan bangunan kayak tiba-tiba pas metu 2 juta sekian. Dah kita bayar deh. Ternyata pas balik ke rumah ada harga yang di-up-kenyo. Nah, ada harga yang dinaikkannya. Ini namanya tidak adil di dalam mencatat. Nah, kemarin terjadi anak punya keluarga tukang bangunan, ayo merenovasi rumah wong yang direnovasi rumah tadi, karena sebagai apa pertanggungjawaban, tukang tadi nunjukkan nota-nota. Setelah diserahkan nota-nota, kemarin ditunjukkannya, coba yip. Nah, kan wong ayib kan, coba yip. Kau jingok nota nomor 1 tu, apa dia bacaannya? Besi apa namanya? Hordeng. Besi hordeng. Bukan besi itu tuh Apa yang warna kuning-kuning cak emas-emas tu kan? Ya itulah aluminium sama besi itu kan. Hordeng itu sama tutupnya 2 meter. Bayarannya 140.000. Murah mahal ini. 2 meter. Sama ini yo, tidak kata hordengnya besi yo be. Mahal kan? Nah mahal gila, mahal lihat. Akhirnya dibaca-baca, holding 140.000. Coba ini, takut anak salah maco kata dia. Yip, coba inti jingok yip. Ternyata yang punya toko bermain. Nah, tidak boleh ya itu. Kalau nulis wal yaktub bainakum katibun bil adl. Kalau nulis nota, maka jangan ada nota yang diselewengkan dengan harga-harga yang dinaikkan atau barang yang tidak dibelanjakan ditulis. Makanya hati-hati sama nota. Kita kalau pas nulis nota tuh dijingoi. Habis dia nulis kita baca lagi. Sebelum kita lagi dari toko, kita periksa dulu. Ini hukumnya sunnah, ajaran. Di dalam syariat diajarkan kita untuk selalu husnudzon. Husnudzon itu berbaik sangko, kecuali di dalam muamalat. Di dalam muamalat harus
Suudzon, harus buruk sangko, tidak boleh husnudzon. Dan apa yakin biar sama inti. Anda yakin sama inti, sudahlah, tulislah, basinglah. Dah baca. Kalau muamalat harus suudzon. Kenapa? Karena urusan ini urusan ini banyak yang pacak berubah. Yang kanan pacak jadi kiri, yang kiri jadi pacak jadi tambah ngiri. Yang kiri pacak tambah ngiri gara-gara duit ini luar biasa. Yang kanan jadi kiri, yang kiri tambah ngiri. Nah kanyut. Nah makanya harus jelas-jelas. Nota kalau dicatat maka bil adil, catatlah dengan keadilan. Maka anak sering ditanya, apa namanya, Ustaz, kalau misalnya anak disuruh belanja oleh kantor untuk membelanjakan misalnya barang tertentu, baju batik misal, beli baju batik, belinya di pasar 16, maka pas di pasar 16 baju batik itu untuk seragam tadi sikonya gegonya aslinya tuh 40. Aslinya itu 40 ribu. Anak naik ke jadi 60, boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Maka jawabannya tergantung kau tuh siapa. Kalau kau tuh diutus oleh kantor untuk beli ke barang, maka kau tuh bukan reseller namanya. Cuma wakil kantor baik. Kantor nitip amanat, minta tolong belikan. Artinya harga di 16 itulah harga yang kita laporkan ke pucuan kita, ke kantor kita. Nah, payahnya sekarang ni apa dia? Wong tentang itu tak tahu menau. Oh, sago kalau kayak itu tuh. Kalau kayak itu tuh 44 tak boleh duit. Nah, tidak boleh duit. Akhirnya apa dia? Dia ngomong sama yang punya toko, ini repot urusannya. Yang nanya sama anak ini bukan yang wong kantor itu, bukan. Yang nanya sama anak wong 16. Wong 16 banyak wong kajib. Wong 16 yang jualan apa namanya? Baju batik tadi nanya sama kita, Ustaz, anak nih galak didatangi oleh wong dinas ini, wong kantor ini, wong macam-macam lah yang seragam itu. Nah dia minta asli itu 40, tulis 60. Nah anak nulis itu mana Ustaz? Nah, atau kadang-kadang anak nanda pening, anak koya ibe nota tulis aja udah deh. Nota kosong kan? Nanda pening. Nah, mana itu hukumnya? Nih hukumnya la haula wala quwata illa billah. Hukumnya la haula wala main ke nota. Ini sayangnya bukan terjadi di kantor, di masjid juga terjadi. Betul. Beli kabel, beli lampu, beli macam-macam. Yang regonya 15 jadi 30. Nah, ini kan apa? Anggaplah upah, Ustaz. Mana baca? Beda kalau misalnya minta maaf Pak RW ngomong apa namanya, ini kau beli kala ini upahnya beda. Agak upahnya harus bedakan, jangan sampai kita bermain nota, itu haram hukumnya. Kenapa? Karena itu tidak adil. Tidak adil itu lawannya namanya zalim itu haram. Kenapa haram? Karena menipu. Karena terjadi penipuan. Nah payahnya ketika wong kantor tadi yang diutus oleh kantor tadi itu apa namanya, dia jujur, dia tidak boleh duit. Dia tidak boleh duit pertama. Yang kedua dia kena marah wong pucuannya bulu. Ngapa kau ni naik kelat apa? Jadi bagi dua. Ini payahnya zaman sekarang ini kan itu. Payahnya zaman sekarang kan itu. Jadi apa TST, tahu sama tahu. Nah, ini hati-hati. Allah dengan tegas. Allah menyatakan wal yaktub bainakum katibun bil adil. Catatlah nota dengan betul, jangan ada penyimpangan, jangan ada penyelewengan. Itu kalau dia disuruh. Beda kalau reseller itu mana? Apa namanya? Dia apa ngembek barang dari agen. Dan dia sudah diizinkan oleh agen untuk menjual produk yang dijual oleh agen tersebut. Dan agen sudah ada kesepakatan harga harga untuk reseller misalnya 45.000 KG dijualnya 50.000, kesepakatan. Maka ketika si reseller ini dihubungi oleh wong, aku pengen beli produk itu, ya sudah harganya 50, sedangkan aslinya 45, boleh tak?
Oh boleh. Ini adalah reseller. Dia memang berdagang, ngembek barang, ngulak namanya, ngulak barang dari toko ini dijual ke wong lain. Nah, sehingga dianya dianggap penjual tangan kedua itu tidak masalah. Beda sama yang pertama. Kalau yang pertama tadi dia cuma sebagai wakil. Perwakilan itu tidak boleh mengabarkan ataupun menuliskan sesuatu di luar daripada kebenaran di lapangan. Insya Allah akan kita lanjutkan ayat ini di pertemuan yang akan datang. Insya Allah kita selalu diberikan taufik, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.